Haleluya, haleluya, haleluya. Program Kamu Lebay dan So Tahu skip. Program ini adalah akhirnya Bapak Pendeta meminta maaf. Kata maaf adalah sebuah ungkapan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam untuk menyatakan bahwa kita telah atau pernah melakukan sebuah kesalahan. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja, apakah itu lewat perbuatan, apakah itu lewat ucapan. Ketika kita sadar bahwa ucapan kita, perbuatan kita telah menyakiti hati orang lain atau keluarga atau sebuah kelompok, sebagai seorang manusia yang bijaksana, manusia yang memiliki hati nurani, sudah seharusnya kita minta maaf. Dan hal ini telah dilakukan oleh Bapak Pendeta. Permohonan maaf dari Bapak Pendeta sangat menyejukkan hati. Ini menunjukkan bahwa Bapak Pendeta adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Oleh sebab itu, siapapun kita, ketika ada orang mohon maaf kepada kita dengan sungguh-sungguh, maka kita memaafkan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sesama manusia, kita harus memaafkan. Hal yang kedua yang harus kita ketahui bahwa seluruh kesalahan yang orang lakukan kepada kita, hal yang sama juga berpotensi kita lakukan untuk menyakiti orang lain. Ini juga menjadi dasar bagi kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Alkitab berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Dia Allah yang setia, Dia akan mengampuni dosa kita, membersihkan kita dari segala kejahatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pendeta, dengarkanlah kalimatku ini. Fokuslah menggembalakan, fokuslah melayani, fokuslah berkhotbah, fokuslah mengajar. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak mendukung pelayanan yang telah engkau mulai. Karena biar bagaimanapun, rekam jejakmu atas bangsa ini, pengabdianmu, pelayananmu, karya-karyamu atas gereja Tuhan di bangsa ini tidak terhapus, pendeta. Ketika gereja-gereja beraliran karismatik belum memiliki banyak pendeta seperti hari ini, engkau telah tampil menjadi seorang pembicara. Di masa mudamu, engkau dipakai Tuhan begitu dahsyat. Engkau berkhotbah di kota-kota besar di republik ini. Bagaimana karya-karyamu memberkati banyak orang, memulihkan banyak keluarga, menyembuhkan banyak orang yang sakit, memberkati orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Bahkan engkau telah menjadi inspirasi pada waktu itu bagi anak-anak muda yang sedang mengenyam pendidikan di bangku-bangku teologi. Engkau menjadi inspirasi bagi kami. Bagaimana kami rela membangun pelayanan karena ada contoh, ada satu teladan yang bisa menjadi inspirasi bagi kami. Pendeta, kembalilah melayani dari dasar hati yang paling dalam. Saya mengatakan, fokuslah melayani. Tuhan telah memakai engkau begitu dahsyat atas republik ini. Apa yang pernah engkau perbuat bagi gereja Tuhan di bangsa ini, itu tidak pernah hilang oleh kekeliruan, kesalahan model apapun. Karena rekam jejak pelayananmu telah sungguh-sungguh memberkati engkau. Engkau telah memulai pelayanan dengan begitu baik. Akhirilah pelayanan ini dengan baik. Ingat, dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan rumah kita. Itu harus kita sadari. Ada sebuah lagu yang digubah oleh Dr. Erastus Sabdono. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan gembara hidupku. Pendeta, fokuslah melayani. Akhiri segala sesuatu yang engkau mulai dalam roh, akhiri juga di dalam roh.
karena engkau dipakai Tuhan dengan begitu hebat dan luar biasa. Dan kepada seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air, ketika seseorang telah meminta maaf, kita wajib memberi maaf. Jangan ada dalam pikiran kita, itu permintaan maafnya tidak tulus, itu permintaan maafnya karena ada tekanan, ada peringatan. Tidak boleh. Kita tidak tahu kedalaman hati seseorang. Yang kita tahu adalah apa yang terucap dari mulut bibir seseorang. Dan Bapak Pendeta telah mengucapkan maaf, maaf, maaf. Maka kita wajib memaafkan. Saudara sebangsa setanah air, negara kita selain darurat keserakahan, negara kita juga darurat dendam sosial. Ada sebuah dendam sosial yang terwaris turun-temurun, yang dendam itu tidak tahu harus dilampiaskan kemana. Tetapi dendam itu terlampiaskan ketika ada seorang yang bersalah. Sebetulnya dia tidak punya hubungan, dia tidak dirugikan, tetapi dia melampiaskan dendam itu kepada dia. Misalkan kalau ada seorang kedapatan mencuri di pinggir jalan, yang dia curi tidak banyak, yang dia curi mungkin hanya untuk sesuap nasi, ditangkap, dipukuli orang. Lalu ada seorang, 2 orang, 3 orang berkendaraan naik sepeda motor. Dia berhenti dan bertanya, ada apa? Ada maling bang. Orang yang datang ini tidak kenal, dia tidak tahu, tidak punya hubungan sama sekali. Dengan gampang dia buka helm, dia pukul orang yang bersalah itu. Ini adalah dendam sosial. Saudara sebangsa setanah air, mari kita hentikan dendam sosial, paling tidak dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita mewariskan dendam sosial ini kepada keturunan kita. Kasihan republik ini, kasihan bangsa ini. Mari kita bersatu, kita bersama untuk membangun bangsa ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang keempat. Ingat, ada 4 cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang harus kita ingat. Jangan sampai kita lebih hafal, lebih ingat tafsir-tafsir, dalil-dalil, atau doktrin-doktrin orang yang berasal dari luar negeri. Tetapi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia kita tidak ingat dan kita tidak lakukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah program ini saya sampaikan dari dasar hati yang paling dalam. Bapak Pendeta, kembalilah melayani, fokuslah melayani. Jangan urusi urusan yang lain, karena engkau telah dipilih Tuhan sejak masa muda untuk melayani Guru yang Maha Agung. Jadilah berkat, jadilah teladan kepada sesama manusia lewat ajaranmu, lewat khotbahmu, lewat ucapanmu, dan juga lewat perbuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita.